Bawaslu, silakan. Terima kasih, izin yang mulia. Kami akan menyampaikan resume keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 dengan nomor perkara 93 dan seterusnya antara pemohon Rizal Zamzami dan Yogi Susilo melawan termohon KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu bertindak sebagai pemberi keterangan berdasarkan tugas dan wewenang pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 berupa pencegahan, pengawasan setiap tahapan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah sepakat dalam rapat pleno memberikan keterangan tertulis dalam 7 pokok keterangan dan 14 bukti. Selanjutnya ada 6 proses penanganan pelanggaran terkait pokok permohonan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Yang pertama, 1. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait pokok permohonan pada angka 12 bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan dan mengajukan bukti berupa keputusan KPU Indragiri Hulu nomor 712 dan selanjutnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Bahwa perolehan suara pasangan calon yaitu A. Perolehan suara paslon nomor urut 1 atas nama Dr. Nur Hadi dan Kapten Tony Stianto 17.644. B. Perolehan suara paslon nomor urut 2 Regita Melani Opi dan Junaidi Rahmat sebanyak 50.356. C. Perolehan suara paslon nomor urut 3 Dr. Siti Aisyah dan Agus Rianto sebanyak 35.653. 4. Atau D. Perolehan suara paslon nomor 4 yaitu Wahyu Adi dan Ibu Supriyati sebanyak 36.156. Yang E. Perolehan suara paslon nomor urut 5 Rizal Zamzami dan Yogi Susilo yaitu sebanyak 50.048 suara. 2. Keterangan Bawaslu Indragiri Hulu terkait pokok permohonan angka 19 sampai 26 bahwa pemohon mendalilkan tentang adanya selisih data penggunaan surat suara pada rapat pleno di tingkat kecamatan pada 6 kecamatan dari 14 kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel dianggap dibacakan yang mulia, bahwa berdasarkan bukti POM A pengawasan yaitu hasil pengawasan Panwaslu kecamatan pada 6 kecamatan pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan tidak menemukan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi. Mengenai selisih data penggunaan suara tidak tertuang dalam hasil pengawasan. Mengenai perolehan hasil suara masing-masing paslon mengacu pada formulir model D hasil kecamatan KWK. 3. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait pokok permohonan pada angka 27 bahwa pemohon mendalilkan tentang selisih data penggunaan surat suara sebesar 117 surat suara pada rapat pleno di tingkat kabupaten, bahwa berdasarkan bukti POM A pengawasan yaitu hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten selisih data penggunaan suara tidak tertuang dalam POM A pengawasan hasil pengawasan. Adanya kesalahan yang disampaikan PPK pada saat pleno di tingkat kabupaten langsung dibahas dan dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 18 2020 ditemukan kembali adanya selisih penggunaan surat suara, maka melalui rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu hal tersebut dijadikan temuan dengan nomor 007 TM garis miring PB garis miring KAP garis miring 04.05 garis miring 12 Romawi garis miring 2020 bahwa berdasarkan keterangan hasil klarifikasi peristiwa atau fakta pelanggaran yang terjadi yaitu ketidaksesuaian data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai atau digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan ditambah surat suara yang keliru dicoblos atau rusak, bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu terbukti melanggar prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil sebagaimana pasal 29 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota, yaitu KPU
Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan mekanisme sebagai berikut. Huruf E, membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir model D hasil kecamatan KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah Kabupaten Kota. Huruf F, mencocokkan data dalam formulir model D hasil kecamatan KWK dengan data hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap. Huruf G, melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud huruf F dan H. Mencocokkan data dalam formulir D hasil kecamatan KWK dalam salinan formulir D hasil kecamatan KWK yang dimiliki saksi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bahwa kekeliruan atau kesalahan serta ketidaksinkronan data surat suara yang diterima dengan data penggunaan surat suara merupakan pelanggaran administrasi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau. 4. Keterangan Bawaslu terkait pokok permohonan huruf B pada angka 30 sampai 81, bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih terdaftar mendapatkan surat pemberitahuan model C pemberitahuan KWK, namun surat pemberitahuan suara kepada pemilih tersebut digunakan oleh pemilih lain. Selanjutnya terdapat surat pemberitahuan model C KWK yang tidak diberikan kepada pemilih sejumlah 52 orang, terdiri dari atas TPS 1, 2, dan 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan 3 Desa Lubuk Sitara, dan TPS 1 dan 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1, 2, dan 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan 3 Desa Lubuk Sitara, dan TPS 1 dan 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan tentang penggunaan model C pemberitahuan yang digunakan oleh orang lain. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerima laporan pelapor atas nama Muhammad Syafaat tentang dugaan pelanggaran pidana pada tanggal 15 Desember 2020, bahwa terlapor yaitu KPPS 1, 2, dan 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim diduga melakukan tindakan pencoblosan penggunaan surat suara oleh seseorang yang bukan pemilih sebenarnya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara formil material, laporan diregistrasi dengan nomor 008 dan seterusnya. Bahwa setelah didengar keterangan para saksi dan pemeriksaan alat bukti, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan dalam kajian sebagai berikut. Pertama, bahwa pada TPS 1 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan. 2. Bahwa pada TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim ditemukan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil klarifikasi, yaitu A. Adanya peristiwa tentang ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan formulir model C daftar hadir KWK dengan jumlah penggunaan surat suara dalam kurung surat suara sah ditambah surat suara tidak sah. Fakta ini diperoleh dari pemeriksaan langsung terhadap dokumen formulir model C daftar hadir KWK pada TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim yang mana terdapat kelebihan pada daftar hadir tersebut sebanyak 3 orang pemilih. B. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pada model C daftar hadir dengan jumlah penggunaan surat suara sah dan suara tidak sah adalah merupakan kesalahan petugas KPPS TPS 2 Desa Bukit Indah yang tidak cermat dalam melakukan tugasnya sebagaimana peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 dan diubah dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 pada pasal 14 yang berbunyi anggota KPPS kelima meneliti nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 6 formulir daftar hadir KWK dan mencocokkan dengan KTPL atau surat keterangan. Kemudian pasal 25 huruf C angka 6 menyebutkan anggota KPPS kelima meminta pemilih mengisi nama identitas pemilih sebagaimana dimaksud pasal 6 dan C terdapat dalam KTPL atau surat keterangan di dalam formulir BDC daftar hadir pemilih tambahan. C. Bahwa tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan berupa adanya orang yang melakukan pencoblosan menggunakan undangan pemilih yang bukan merupakan pemilih sebenarnya, melainkan menemukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa kesalahan penulisan model C
daftar hadir KWK TPS 2 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, bahwa kesalahan dalam proses mendatangi pemilih yang sakit oleh petugas selain KPPS. Pada fakta di lapangan, hal tersebut dilakukan oleh petugas Sekretariat PPS Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim. 3. Bahwa pada TPS 3 Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim ditemukan fakta bahwa petugas KPPS pada TPS 3 Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan, yaitu menandatangani sendiri daftar hadir pemilih atas nama Sadira yang diakui oleh petugas KPPS TPS 3 Desa Bukit Indah atas nama Sinta Fitriasari. B. Bahwa petugas KPPS pada TPS 3 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan, yaitu tidak cermat dan lalai dalam pengisian daftar hadir, serta membiarkan daftar hadir atau formulir mode C daftar hadir pada identitas pemilih atas nama Rifki Afrianto ditandatangani oleh pemilih atas nama Dewi Susanti. C. Bahwa petugas PPS Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan berupa kelalaian, yaitu membiarkan terjadinya kesalahan prosedur pengisian daftar hadir di wilayah kerjanya, yaitu TPS 2 dan 3. Bahwa hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa terlapor terbukti melanggar ketentuan prosedur tata cara pemungutan suara sebagaimana pasal 14 dan 25 Peraturan KPU nomor 8 2018 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan KPU nomor 18 tahun 2020. Keempat, Bawaslu menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran administrasi ini, menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu bahwa terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan surat peringatan tertulis pada tanggal 12 Januari 2020 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Kelima, keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait permohonan pada angka 83, bahwa pemohon mendalilkan pada tanggal 9 Desember di TPS 3 Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, KPPS mengeluarkan surat suara yang sudah dicoblos dari dalam kotak suara, selanjutnya melakukan penghitungan surat suara yang sudah dicoblos. Akan tetapi oknum KPPS melakukan penyobekan surat suara sebanyak 76 lembar surat suara yang sudah digunakan. Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, pada formulir A pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi. 2. Adanya catatan khusus, yaitu anggota KPPS menyobek surat suara sebanyak 76 lembar. Ketua KPPS tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. 3. Ketua KPPS membuat berita acara kejadian khusus yang ditandatangani oleh semua saksi paslon. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerima laporan dari Muhammad Safaat pada tanggal 15 Desember 2020 terhadap terlapor, yaitu KPPS TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, yang diduga melakukan tindakan pengrusakan surat suara sebanyak 76 surat suara. Waktunya tolong diperhatikan. Baik, Yang Mulia. Setelah dilakukan proses klarifikasi, maka didapatkan fakta sebagai berikut: peristiwa penyobekan surat suara di TPS 3 Desa Ringin terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf F Peraturan Dewan Kehormatan tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan pasal 50 huruf B, A, dan B Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2020, bahwa setelah rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun, menghitung, dan memisahkan: A. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas. B. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas. Penyobekan surat suara tidak memenuhi unsur pidana pemilihan karena penyobekan surat suara dilakukan setelah penghitungan surat suara telah dituangkan dalam model C plano dan surat suara telah dinyatakan sah. Peristiwa penyobekan surat suara merupakan pelanggaran administrasi dan telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dan terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan surat peringatan tertulis pada tanggal 12 Januari 2020 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tersebut. 6. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pokok permohonan pada angka 85 sampai 94. Waktu 2 menit lagi. Iya, Pak. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelibatan dinas kepala desa Kabupaten Indragiri Hulu ASN dan menangkan pasangan calon nomor urut 2.
Atas dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan keterangan berupa pencegahan cara pelaksanaan kegiatan rapat stakeholder dan deklarasi anti money politik dan menghimbau kepada camat, lurah, dan ASN yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Terkait bahwa pemohon mendalilkan Yopi Arianto selaku Bupati menjalankan kekuasaannya, dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya poin 62 terkait bahwa pemohon mendalilkan keterlibatan Kepala Desa Talang Jerinjing bernama Edi Prianto memberikan kedukungan pada saat kampanye calon nomor urut 2 Regita Melani Yopi bahwa tanggal 20 Oktober pelapor atas nama Jepri Hadi melaporkan, dan ini sudah diproses dan diputuskan oleh pengadilan dengan hukuman 4 bulan penjara dan denda 6 juta terhadap Edi Prianto tersebut. Terkait bahwa pemohon mendalilkan keterlibatan Kepala Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hulu yang mengarahkan dan mengajak secara aktif Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu dalam grup WhatsApp Binwas Kades Inhu, ini juga sudah diproses yang mulia. Sudah pada saat hari ini adalah pembacaan pledoi dari terdakwa. Ini yang menjadi tersangka satu orang kepala dinas dan 5 orang kepala desa. Terkait pemohon mendalilkan keterlibatan ASN merupakan upaya sistematis dan masif terkonfirmasi serta diperkuat adanya pemberitaan di media sosial adanya ASN di Kabupaten Indragiri Hulu yang melanggar netralitas, bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses pencegahan berupa himbauan kepada ASN untuk netral. Terkait bahwa pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dilakukan oleh termohon terhadap ketentuan peraturan KPU tentang adanya hubungan perkawinan antara anggota PPS Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Sebrida dan atas nama Andes Sulpaheri dengan pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai. Pelaksanaan pengawasan ini sudah dilakukan himbauan kepada KPU dan penanganan pelanggaran bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Panwaslu Kecamatan Sebrida menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kecamatan Sebrida, bahwa berdasarkan hasil fakta klarifikasi hasil dari klarifikasi pembentukan PPS Kelurahan Pangkalan Kasai dilakukan oleh PPK Kecamatan Sebrida, bahwa didapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan PPK Kecamatan Sebrida telah melanggar ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf L Peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, PPS dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Iya, waktunya habis. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu meneruskan rekomendasi kepada KPU Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten Provinsi Riau yang mulia. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dibuat dengan sebenarnya tertanda anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Selanjutnya